Hello again everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sayeli. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. This time kita akan ngebahas kondisi yang bisa mempengaruhi kondisi daripada pergerakan harga Bitcoin. Jadi banyak sekali pertanyaan, sebenarnya nggak tahu banyak banget atau gimana. Tapi yang pasti saya lihat beberapa viewers itu masih ada yang kurang paham, ya. Pemahamannya, belum pahamnya itu dalam arti adalah kenapa kondisi Amerika saat ini, ekonomi Amerika Serikat saat ini tuh mempengaruhi harga Bitcoin. Ya, kenapa dolar mempengaruhi Bitcoin? Kenapa kenaikan suku bunga mempengaruhi Bitcoin? Terus kenapa inflasi juga mempengaruhi harga Bitcoin? Nah, jadi bayangannya mungkin lebih ke arah secara langsung ya. Jadi kayak directly itu benar-benar memberikan pengaruh. Padahal sebenarnya kita bukan ngomongin dampak, bukan ngomongin dari sana gitu loh. Kan apa yang bisa mempengaruhi Bitcoin gitu. Bahkan ada yang sampai bertanya kayak, berarti sebenarnya utilitas Bitcoin itu nggak sesuai dengan fundamentalnya dong, nggak sesuai dengan harapannya dong. Karena di awal kita ngomongin bahwa Bitcoin itu sebenarnya akan menggantikan uang kertas, artinya di sini dia terdesentralisasi, tidak akan dipengaruhi oleh pemerintah gitu, ya. Nah, di sini harus dipahami dulu guys, berbicara soal pengaruh oleh pemerintah atau tidak ya. Pada saat kita berbicara soal suku bunga, inflasi, dan apapun itu terkait dengan makroekonomi, kita bukan ngomongin campur tangan pemerintah terhadap harga Bitcoin secara langsung. Tapi kita ngomongin bagaimana kebijakan-kebijakan yang mereka berikan pada kondisi makroekonomi saat ini itu bisa mempengaruhi harga Bitcoin. Tapi bukan secara langsung, melainkan melalui si orang-orang yang melakukan transaksi, atau kita berbicara di sini adalah pelaku pasar. Nah, kita akan coba bedah lebih dalam supaya teman-teman di sini bisa punya pemahaman lebih jelas lagi, lebih clear lagi. But hopefully, teman-teman please jangan judge saya ya. Saya di sini juga bukanlah seorang dosen, saya juga bukan seorang pakar ekonomi. Saya di sini hanya melakukan research, which means apa yang saya sampaikan di sini itu berdasarkan pengetahuan saya dan berdasarkan hasil riset saya. Dan tentu saja ya, yang menjadi pertimbangan saya juga dalam bertransaksi di financial market. Kita ngomongin pasar finansial atau pasar keuangan. Yang artinya, sebenarnya komponen-komponen ini itu menjadi hal penting yang perlu kita perhatikan, ya. Karena akan mempengaruhi pergerakan pasar secara keseluruhan. Kita perlu pahami guys, pasar keuangan itu orang-orangnya terdiri dari para pelaku pasarnya yang termasuk pembeli dan penjual. Which means kalau nggak ada pembeli, nggak ada penjual ya, kita berbicara market yang tidak sehat. Dan saat ini, apa sih yang mempengaruhi kondisi tersebut? Nah, kita akan coba bahas lebih detail. First, saya pengen tunjukin ke teman-teman bahwa kondisi yang sangat berpengaruh pada kita berbicara di ekonomi Amerika Serikat saat ini adalah inflasinya. Itu tertinggi semenjak 40 tahun terakhir. Dan di sini dikatakan didorong oleh harga gasoline atau harga bensin. Seperti yang teman-teman mungkin sudah nonton di video sebelumnya, yaitu tentang study time ngebahas tentang stagflation. Kalau kalian belum nonton, make sure kalian mampir untuk nonton supaya bisa punya pemahaman lebih jelas lagi. Balik lagi guys, apapun yang kalian tonton, ini semua akan mempengaruhi transaksi kalian di cryptocurrency. Jadi kalian juga harus paham hal-hal ini itu justru sangat berpengaruh terhadap kondisi daripada market kripto ataupun pasar global ya. Kita berbicara nggak cuma kripto, tapi berbicara soal saham, berbicara soal forex atau mata uang. Jadi apapun teman-teman berbicara berbau-bau trading, ini semua punya pengaruhnya. Alright? Nah, selain itu, kita lihat juga di sini bahwa nggak cuma energi, artinya bensin, tapi juga harga makanan di Amerika Serikat itu meningkat. Sebenarnya kalau di stagflation tadi saya sudah sempat bahas ya, kenapa sih harga itu terpengaruh banget oleh kondisi bensin gitu loh. Karena orang mikirnya kayak ya naik bensin, naik BBM berarti kita berbicara ya kendaraan kita jadi lebih mahal costingnya gitu loh. Nah, sebenarnya tanpa disadari hal itulah yang sangat berpengaruh ya. Kita berbicara terhadap produsen. Produsen ngirim barang ke distributor itu perlu bensin, guys. Which means secara ya sebenarnya ini secara langsung sih kita berbicara ya. Artinya itu kan termasuk costing, termasuk biaya yang harus dikeluarkan dan harus diperhitungkan. Jadi ibaratnya kenaikan harga bahan baku atau kenaikan harga makanan itu bukan cuman semerta-merta karena memang si ownernya yang mau naikin aja gitu loh buat cari cuan. Tapi kita berbicara di sini itu sebabnya yang paling penting adalah karena
mereka itu terpaksa keluar costing lebih. Artinya mereka terpaksa keluar biaya lebih. Dan biaya itu ya nggak mungkin dong mereka yang tanggung gitu loh. Ibaratnya ya udah deh gue kurangin profit gue gitu. Supaya yang penting tetap yang beli ya tetap bersahaja, tetap makmur gitu loh. Ya nggak bisa kayak gitu kan guys. Istilahnya Anda sebagai pengusaha pasti punya mindset untuk mencari keuntungan. Dan kalau misalnya yang Anda potong itu adalah keuntungan, otomatis Anda untungnya dari mana? Istilah kan pertanyaannya seperti itu. Nah, lalu apa sih yang kok Kevin maksudkan gitu loh? Apa sih yang Kevin maksudin? Kenapa Kevin bahas tentang inflasi ini? Terus apa dampaknya terhadap market crypto? Well, tadi di awal saya sudah kasih sedikit brief dan ini akan memberikan teman-teman pandangan yang lebih clear, yaitu personal saving rate. Personal saving rate itu adalah data uh, tabungan ya. Kita berbicara di sini di rakyat Amerika Serikat ya. Dan kalau kita lihat personal saving rate itu di April 2020 itu memuncak di angka 33,8%. Artinya banyak orang yang nabung ya. Lalu menurun ya di Maret 2021 itu jadi 26,6%. Dan kondisi saat ini itu menunjukkan bahwa saving rate di Amerika Serikat itu berada di angka 4,4%. Dan dalam satu dekade terakhir ini adalah angka terendahnya. Ya kalau kita lihat sebelumnya Februari 2013 itu 5,6%. Saat ini di April 2022 menduduki di angka 4,4%. Which means kita tahu guys, ini soon bisa jadi 0. Kenapa bisa jadi 0? Karena kenaikan bahan baku guys. Artinya mereka yang tadinya punya cadangan dana darurat, mungkin punya simpanan uang mereka di perbankan, istilahnya tabungan, itu terpaksa harus mereka keluarkan. Dan situasi ini nggak cuma terjadi ya di negara kita pun sering seperti itu ya. Siapa sih yang istilahnya nggak pernah merasakan bahwa ya mungkin ada lah ya beberapa orang yang nggak pernah ngerasain banknya kosong gitu loh guys. Saya sih salah satu yang pernah ngerasain ketika rekening di bank saya itu kosong ya, dalam arti saya harus kosongin ya supaya saya bisa makan gitu loh istilahnya. Itu saya pernah rasakan. Dan ini kalau kita berbicara nggak cuman itu, tapi yang juga berpengaruh adalah consumer sentiment atau sentimen konsumennya. Kita lihat ini sebenarnya mengukur daya beli masyarakat. Dan ternyata guys, gak cuman karena istilahnya gini loh, kita berbicara tabungan mereka itu bukan karena cuman masalah apa istilahnya mereka buat beli kebutuhan ya, tapi kita lihat di sini ada yang namanya penurunan daya beli masyarakat. Nah ini kan jadi satu faktor yang sangat menarik. Kalau misalnya daya beli masyarakat turun, berarti kan mereka setidaknya tidak terlalu mengeluarkan duit untuk belanja gitu kan. Tapi kenapa tabungannya turun? Oh, ternyata ada another faktor dan ada data yang memperkuat, yaitu household debt, yaitu utang rumah tangga itu di Amerika Serikat. Terakhir, itu update ini terakhir 10 Mei 2022 ya. Mencapai atau mendekati 16 triliun dolar dengan kondisi kenaikan suku bunga dan juga kenaikan inflasi. Ini kan jadi faktor yang menarik yang perlu kita perhatikan guys. Kebayang gak sih kalau ternyata ada utang yang begitu membengkak pada kondisi rumah tangga di Amerika Serikat. Ya, kebanyakan. Kita berbicara kebanyakan di sini. Ya, ini banyak sekali sih bahkan ya. Nah, artinya otomatis sekarang kita berbicara gini guys. Bayangin deh, kalian tuh lagi trading tapi pakai duit hasil pinjaman online. Kira-kira kalian tertekan nggak? Tertekan dalam arti ya harus bayar sesegera mungkin cicilannya, tapi kalian harus mikirin biaya kebutuhan kalian juga, di mana biaya kebutuhan saat ini lagi pada naik. Artinya duit kalian yang mungkin tadinya misalnya 100.000 bisa beli 5 mangkok bakso, sekarang jadi cuma 3 atau 4 mangkok bakso, misalkan seperti itu. Itu kita lagi ngomongin di Amerika dan ini sudah terjadi di sana. Which means kita harus melakukan antisipasi karena bisa aja ini terjadi juga di Indonesia gitu loh. Dalam arti guys, persiapkan dana darurat. Ya itu setidaknya yang pengen saya sharing sama teman-teman ya. Ini saya udah ngomong berkali-kali di video-video sebelumnya karena saya pengen remind terus. Kita jangan lagi berbicara soal serok di berapa gitu. Karena saya cukup yakin ya kita berbicara content creator lah ya seputar financial market ini itu perlu juga mengedukasi teman-teman sekalian. Jadi kita nggak cuman nggak cuman mengambil benefit dari teman-teman yang nonton seputar market crypto, tapi kita juga harus bisa mengeducate teman-teman bahwa kita nggak cuman ngomongin soal beli crypto, tapi kita juga pengen kasih tahu ke teman-teman sekalian bahwa penting buat kita paham kondisi financial market dan penting banget buat kita paham kondisi perekonomian. Dan inilah
yang saya pengen coba sampaikan message-nya ke teman-teman. Dan kalau misalnya kita udah ngomongin dari tadi ya seputar komponen-komponennya, inflasi, saving rate, terus kita berbicara soal consumer sentiment, terus kita berbicara soal debt atau utang. Ya, kalian harusnya kebayang dong. Yang beli kripto tuh siapa? Kalau misalkan kondisi ini itu merata di Amerika Serikat saat ini. Ya, kita lihat mereka buat belanja aja sudah berpikir beberapa kali. Tabungan mereka aja sudah mulai terkuras. Kenapa? Karena mereka harus bayar utang. Nah, kita berbicara apa yang mempengaruhi harga market Bitcoin itu bisa naik? Simple guys, demand. Kalau demandnya banyak, supply-nya terbatas. Secara logika, harga harusnya naik. Ya, simpelnya misalkan contoh, kalian punya barang koleksi ya. Koleksi item yang istilahnya di dunia ini cuma ada satu. Tapi yang mau barang kalian itu lebih dari 1 juta orang. Mungkin nggak kalian jual dengan harga super murah? Ya karena semua orang mau gitu loh. Ini ada 1 juta orang yang mau dan kalian cuma punya satu barang itu. Kalian pasti akan jual dengan harga yang paling mahal. Dalam arti, oke, dari 1 juta orang ini, siapa yang berani bayar lebih mahal atau paling mahal buat barang ini, barang koleksi. Tapi sekarang posisinya dibalik. Kalau misalkan ada 1 juta supply atau ada 1 juta barang, tapi yang mau beli cuma satu orang, ya berarti apa yang harus kalian lakukan? Ya kalian harus kasih diskon, dan diskon. Supaya banyak demand-nya, banyak permintaannya. Dan kalau banyak permintaan, ya itu kita berbicara sudah sehat kondisinya berarti. Nah, situasi Bitcoin itu lebih kurang seperti itu. Kalau misalnya demand-nya meningkat, which means saat ini nggak mungkin. Kenapa? Karena kondisi perekonomiannya itu tidak dalam keadaan baik. Kalau kita berbicara kondisi perekonomiannya sudah prima, nggak usah khawatir guys, bullrun pasti kembali. Bullrun pasti jalan lagi. Istilahnya kalian bakal ngeliat yang namanya bullrun lagi. Tapi saya ngomong kondisi kayak gini, bukan berarti saya pengen nakut-nakutin teman-teman, bikin teman-teman galau, bikin teman-teman jualan. Keputusan investasi itu berada di tangan masing-masing. Yang saya cuma pengen sampaikan adalah part of my research, which is saya doing research dan saya pengen sampaikan research itu ke teman-teman juga supaya teman-teman di sini bisa paham dan become smart. Kita nggak berbicara cuma soal Bitcoin bagus, koin ini bagus, koin ini gimana kok bisa ngepam nggak dan lain sebagainya. Kok 5 koin terbaik di bulan ini yang bisa ngepam. Kita nggak ngomongin itu dulu guys. Kita ngomongin soal gimana caranya kita nge-keep at least our asset itu tetap dalam keadaan yang aman lah. Kita ngomongin aman dulu. Kita berbicara aman dulu. Hindari resiko berlebihan. Jangan berpikir untuk invest. Tapi ternyata duit kalian tuh malah jatuh ke lubang gitu loh. Dalam arti, ya bagi yang nggak siap, apalagi yang pemahamannya masih terbatas, atau edukasinya tentang makroekonomi atau inflasi, atau kita berbicara semua yang berhubungan dengan finansial, itu masih terbatas. Well, resikonya jadi jauh lebih besar. Ya. Dan itu harusnya disadari dan dipahami di awal. Which means itulah tugas saya dan mungkin ya, bukan tugas sih, ya at least ya saya kalau misalnya kalian anggap saya sebagai influencer ya at least saya harus memberikan informasi itu ke teman-teman. Dan by the way saya nggak anggap diri saya influencer ya. Saya anggap ini sebagai jurnal, blog, atau mungkin ya blog saya dalam trading atau jurnal saya dalam trading, dan yang pasti research dan analisa yang mungkin harapan saya bisa menjadi manfaat positif buat orang lain juga. Jadi hopefully teman-teman bisa mendapatkan impact atau informasi yang positif melalui video yang saya upload ini. Dan ya saya cuma bisa ucapkan semoga weekend Anda menyenangkan ya. Sekali lagi renungkan baik-baik apa yang isi konten ini, kenapa harga Bitcoin belum bisa ngepam ya, reasonnya apa, dan mungkin itu bisa jadi pertimbangan teman-teman juga di dalam mengambil keputusan investasinya ya. Yang pasti do your own research and always guys, God bless everyone, have a nice weekend, cheers, and thank you for watching, bye bye.